Film ini dimulai dengan Ava yang tiba-tiba terbangun di tengah malam setelah kembali teringat kematian ayahnya 12 tahun yang lalu. Saat itu, Ava yang baru berusia 14 tahun menyaksikan langsung ayahnya dibunuh oleh dua penyusup yang masuk ke rumah mereka. Peristiwa traumatis tersebut membuat hidup Ava berantakan. Ia harus berjuang keras untuk keluar dari ketergantungan alkohol dan narkoba yang sempat menghancurkan hidupnya. Hingga kini, Ava masih sering merindukan ayahnya. Ia teringat bagaimana sang ayah, yang dulu dikenal sebagai seorang kriminal di Connecticut, mengajarinya berbagai teknik bela diri agar ia mampu melindungi diri dari para penjahat yang bisa mengancamnya kapan saja. Setelah berhasil bangkit dari masa lalunya yang kelam, Ava menikah dengan Derek Grant, pria yang pertama kali ia temui dalam sebuah pertemuan rehabilitasi pecandu narkoba. Karena Derek berasal dari keluarga kaya, ayahnya, Robert, awalnya meragukan Ava karena mereka tidak mengetahui banyak tentang masa lalunya. Namun Derek terus membela Ava dan meyakinkan keluarganya bahwa Ava adalah wanita yang baik. Pada akhirnya, Derek dan Ava pun menikah di Arlington. Beberapa waktu kemudian, pasangan pengantin baru itu berangkat berbulan madu ke sebuah pulau di Karibia, tempat keluarga Derek memiliki rumah musim panas. Sesampainya di rumah tepi pantai milik keluarga Derek, mereka melihat deretan foto Derek saat masih berusia 3 tahun bersama ibunya yang diketahui telah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Tak lama kemudian, Ava dan Derek menikmati masa bulan madu mereka dengan berbagai aktivitas seru di sekitar pulau, mulai dari memancing, olahraga air, hingga berkeliling pulau. Keesokan harinya, mereka mengunjungi sebuah restoran dan bertemu dengan pemuda lokal bernama Manny yang bekerja sebagai pemandu wisata. Manny kemudian mengajak Ava dan Derek mencoba El Feudador, sebuah wahana zipline sepanjang sekitar 1,6 km yang berada di perbukitan pulau dan dikelola oleh temannya. Merasa tertarik, Ava dan Derek menerima tawaran tersebut. Pada malam harinya, Manny juga mengajak mereka ke sebuah klub malam untuk bersenang-senang. Saat sedang menari dan menikmati musik, seorang bos gangster setempat bernama Big Biz mulai tertarik pada Ava dan berusaha merayunya. Menyadari hal itu, Derek mencoba menghentikannya. Namun Big Biz mengabaikan peringatan tersebut dan tetap memaksa untuk mendekati Ava, hingga situasi berubah menjadi keributan. Manny berusaha melerai, tetapi usahanya sia-sia karena Big Biz semakin marah dan akhirnya memukul Derek. Melihat suaminya diperlakukan seperti itu, Ava murka. Ia pun terpaksa menggunakan kemampuan bela diri yang dulu diajarkan ayahnya. Aksi Ava membuat Derek dan Manny terkejut. Bahkan dalam perjalanan pulang, Manny masih terus membicarakan kemampuan bertarung Ava yang luar biasa. Keesokan paginya, Manny datang menemui Ava dan Derek di rumah mereka. Ia memberitahu bahwa Big Biz bersama anak buahnya sedang menuju ke sana untuk membalas dendam atas kejadian malam sebelumnya. Derek dan Ava terkejut mendengar kabar tersebut. Namun tak lama kemudian, Manny tertawa dan mengakui bahwa ia hanya bercanda. Ternyata pagi itu ia datang untuk mengajak mereka ke lokasi zipline yang berada di tengah hutan. Sesampainya di sana, Ava yang memiliki ketakutan terhadap ketinggian sempat ragu untuk mencobanya. Namun setelah Derek dan Manny terus menyemangatinya, ia akhirnya memberanikan diri untuk bermain. Di luar dugaan, Ava justru merasa permainan itu tidak semenakutkan yang ia bayangkan. Melihat hal itu, Manny mengajak mereka mencoba lintasan zipline lain yang jauh lebih menantang. Untuk mencapai lokasi tersebut, mereka harus menempuh perjalanan sekitar 1 mil. Meski cukup jauh, semangat mereka tidak surut karena penasaran ingin merasakan sensasi permainan yang lebih memacu adrenalin. Setelah tiba di lokasi, Derek menjadi orang pertama yang mencoba lintasan itu. Namun sebelum mencapai titik akhir, tiba-tiba tali pengamannya putus. Derek pun terjebak dan hanya bergantung pada kabel zipline di atas jurang. Ava panik melihat suaminya berada dalam bahaya. Sementara itu, Manny berusaha keras menyelamatkan Derek. Sayangnya, peralatan penyelamatan yang tersedia sangat terbatas sehingga usahanya tidak berhasil. Beberapa saat kemudian, Derek kehilangan pegangan dan terjatuh dari ketinggian ke dalam hutan. Tanpa berpikir panjang, Ava langsung berlari menembus hutan untuk mencari suaminya. Tak lama kemudian, ia menemukan Derek dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kaki yang patah. Namun ada hal lain yang membuat Ava semakin curiga. Ia menyadari bahwa uang yang sebelumnya dibawa Derek telah hilang. Sejak saat itu, Ava mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di balik kecelakaan tersebut. Di sisi lain, Manny segera menghubungi ambulans agar Derek bisa dibawa ke rumah sakit. Saat Ava hendak ikut mendampingi suaminya, salah seorang petugas ambulans bernama Omar justru melarangnya masuk dengan alasan prosedur medis setempat. Omar hanya memberikan kartu nama rumah sakit tempat Derek akan dirawat. Karena tidak memiliki pilihan lain dan sangat khawatir terhadap kondisi suaminya, Ava meminjam sebuah sepeda motor untuk mengikuti ambulans dari belakang. Namun di tengah perjalanan, Ava mengalami kecelakaan sehingga kedatangannya ke rumah sakit menjadi terlambat. Dalam keadaan panik, Ava segera menanyakan ruang perawatan Derek kepada petugas rumah sakit. Akan tetapi, resepsionis mengatakan bahwa tidak ada pasien bernama Derek Grant yang pernah dibawa ke sana. Merasa bingung, Ava kemudian mendatangi beberapa rumah sakit lain untuk mencari keberadaan suaminya. Anehnya, tidak satupun rumah sakit mengaku menerima pasien bernama Derek. Kecurigaan Ava semakin kuat. Ia yakin telah terjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kecelakaan biasa. Akhirnya, Ava melaporkan hilangnya Derek kepada pihak kepolisian agar penyelidikan bisa segera dilakukan. Keesokan harinya, Robert dan adik perempuan Derek yang bernama Sandy datang ke Pulau Karibia tersebut setelah mendengar kabar tentang hilangnya Derek dari Ava. Bersama Ava, mereka kemudian mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Di sana mereka bertemu dengan Kepala Polisi Rahman Garza yang ditugaskan menangani kasus itu. Setelah Ava menjelaskan seluruh kejadian secara rinci, termasuk hilangnya sejumlah uang yang dibawa Derek setelah kecelakaan, Rahman mengatakan bahwa pulau tersebut memang dipenuhi oleh kelompok kriminal berbahaya. Menurutnya, para penjahat di sana sering menculik wisatawan kaya seperti Derek untuk meminta tebusan dalam jumlah besar. Tak lama kemudian, Rahman mengajak Ava dan yang lainnya kembali ke lokasi zipline tempat kecelakaan itu terjadi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat menginterogasi salah seorang pegawai,
Rahman mendapatkan keterangan bahwa tidak ada staf yang berada di lokasi ketika kecelakaan berlangsung. Pengakuan itu membuat Ava sangat marah. Ia yakin pegawai tersebut sedang berbohong kepada polisi. Emosinya memuncak hingga ia hampir menyerang pegawai tersebut karena merasa mereka menyembunyikan sesuatu tentang hilangnya Derek. Rahman segera menghentikan Ava. Setelah mereka kembali ke kantor polisi, Rahman menunjukkan rekaman video perkelahian Ava di klub malam beberapa hari sebelumnya. Dari video tersebut, Rahman menjelaskan bahwa Ava telah berurusan dengan salah satu geng paling berbahaya di pulau itu. Menurutnya, sangat mungkin Derek diculik oleh anggota geng yang ingin membalas dendam atas insiden tersebut. Beberapa waktu kemudian, Ava mulai berkeliling pulau sambil membagikan foto Derek dan menanyakan keberadaannya kepada penduduk setempat. Namun semua usahanya sia-sia karena tidak ada seorang pun yang mengaku pernah melihat Derek. Di saat yang sama, Robert semakin yakin bahwa Ava adalah penyebab hilangnya putranya. Ia menyalahkan Ava atas semua yang terjadi, membuat Ava semakin sedih sekaligus marah. Merasa diperlakukan tidak adil dan tidak puas dengan penyelidikan polisi, Ava memutuskan untuk mencari kebenaran sendiri. Langkah pertamanya adalah kembali ke lokasi zipline di hutan dan menemui Jonshi, salah satu pekerja di sana. Karena Jonshi terus menolak berkata jujur, Ava nekat mengikatnya dan mengancam akan menjatuhkannya ke hutan seperti yang dialami Derek. Saat Jonshi mulai panik, Ava merekam pengakuannya dan memaksanya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Derek. Takut ancaman Ava menjadi kenyataan, Jonshi akhirnya mengakui bahwa ia telah berbohong saat diperiksa polisi. Ia juga mengaku bahwa dirinya diperintahkan oleh sekelompok gangster untuk membuat kecelakaan yang menimpa Derek terlihat seperti insiden biasa. Membawa rekaman pengakuan tersebut, Ava segera mendatangi kantor polisi dan menunjukkan bukti itu kepada Rahman. Ia mendesak polisi agar segera menangkap para pelaku. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih menangkap para gangster, Rahman malah memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ava atas tuduhan melakukan kekerasan dan pemaksaan terhadap Jonshi. Bahkan ia mengusulkan agar Ava dideportasi dari pulau tersebut. Beberapa waktu kemudian, Ava terlihat berada di atas kapal dengan tangan diborgol bersama seorang polisi yang bertugas mengawalnya keluar dari pulau. Di tengah perjalanan yang panjang, Ava meminta izin pergi ke toilet. Polisi itu mengizinkannya, tetapi ia ikut masuk ke dalam untuk memastikan Ava tidak melarikan diri. Ava berpura-pura menurut. Namun begitu mereka berada di dalam toilet, ia tiba-tiba menyerang polisi tersebut hingga pingsan. Setelah mengambil kunci borgol dan membebaskan dirinya, Ava tanpa ragu melompat ke laut dan berenang kembali menuju pulau tempat Derek menghilang. Malam harinya, Ava mendatangi klub malam yang pernah ia kunjungi bersama Derek untuk mencari Manny. Begitu melihatnya, Ava langsung menyerang dan menginterogasinya mengenai hilangnya Derek. Manny bersikeras bahwa dirinya tidak mengetahui apapun tentang kasus tersebut. Ia bahkan menawarkan bantuan untuk menemukan Derek. Setelah mendengar penjelasannya, Ava akhirnya setuju bekerja sama dengannya. Karena mengetahui Ava kini menjadi buronan polisi, Manny membawa Ava bersembunyi di rumahnya. Di sana, Ava diperkenalkan kepada ibu dan adik laki-laki Manny. Mereka kemudian mulai menyusun rencana penyelidikan baru. Menurut Manny, kunci untuk mengungkap kasus ini adalah menemukan Omar dan para pengemudi ambulans yang membawa Derek setelah kecelakaan. Keesokan harinya, Manny mengajak Ava ke sebuah kawasan yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya para gangster di pulau tersebut. Sayangnya, mereka tidak memperoleh informasi penting. Namun secara tidak sengaja, Ava melihat sebuah selebaran dengan simbol yang sama persis seperti tato yang pernah ia lihat di tangan salah satu pengemudi ambulans yang membawa Derek. Mereka segera menelusuri simbol tersebut dan menemukan bahwa itu adalah lambang sebuah arena sabung ayam ilegal. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menuju lokasi tersebut. Setibanya di sana, Manny meminta Ava tetap berada di dalam mobil sementara dirinya masuk untuk mencari informasi tentang pengemudi ambulans itu. Sementara menunggu, Ava melihat pria yang dicarinya keluar dari arena sabung ayam bersama seorang wanita dan masuk ke dalam mobil. Ava diam-diam mengikuti mereka hingga ke sebuah bangunan kosong. Di tempat itulah ia menyergap dan menyerang pengemudi ambulans tersebut. Ava mengancam akan membunuhnya jika ia tidak mengungkap apa yang terjadi pada Derek. Setelah pria itu menceritakan semua yang diketahuinya, kemarahan Ava tidak mereda. Ia terus memukulinya hingga pingsan. Kemudian Ava menggunakan ponsel milik pria tersebut untuk menghubungi Omar dan memancingnya datang ke lokasi. Tak lama kemudian, Omar yang khawatir terhadap rekannya tiba di tempat itu. Perdebatan sengit pun terjadi antara Omar dan Ava. Karena amarah yang sudah tidak terbendung, Ava menjatuhkan Omar ke tanah dan akhirnya membunuhnya. Tindakan tersebut membuat situasi semakin kacau. Polisi yang selama ini memburunya kini memiliki alasan yang lebih kuat untuk menangkapnya. Pada akhirnya, Ava kembali ditangkap dan dianggap sebagai penyebab berbagai kerusuhan yang terjadi di pulau tersebut. Sementara misteri hilangnya Derek masih belum sepenuhnya terpecahkan. Ava kembali ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke dalam mobil patroli. Awalnya ia mengira dirinya akan dibawa ke kantor polisi. Namun di tengah perjalanan, ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mobil tersebut justru menuju ke sebuah kawasan hutan yang sepi. Kecurigaan Ava terbukti ketika para polisi menghentikan kendaraan dan mulai menggali sebuah lubang di tanah. Saat itulah Ava sadar bahwa mereka berencana membunuhnya dan menguburnya di sana agar kasusnya berakhir. Sementara para polisi sibuk menggali kubur, Ava yang masih berada di dalam mobil diam-diam berhasil melepaskan borgolnya. Begitu menemukan kesempatan, ia menyerang dan membunuh para polisi tersebut. Beberapa waktu kemudian, Rahman dikejutkan oleh sebuah panggilan telepon dari Ava. Dalam panggilan itu, Ava memintanya segera masuk ke kamar putrinya. Rahman yang panik langsung berlari menuju kamar anaknya. Saat membuka pintu, ia terkejut melihat Ava sudah berada di dalam rumah dan menodongkan pistol ke arah putrinya yang sedang tertidur. Menyadari dirinya tidak lagi memiliki pilihan, Rahman akhirnya mengaku. Ia mengungkapkan bahwa Derek sebenarnya meninggal di ruang operasi pada hari kecelakaan itu terjadi. Rahman menjelaskan bahwa ia terpaksa menutupi kasus tersebut karena memiliki utang budi kepada Dr. Elbar, dokter yang menangani Derek. Di masa lalu,
Elbar pernah menyelamatkan nyawa putrinya sehingga Rahman merasa tidak bisa menentangnya. Setelah mengungkap seluruh kebenaran yang diketahuinya, Rahman diliputi rasa bersalah terhadap Ava dan Derek. Secara diam-diam, ia mengambil keputusan yang tidak terduga. Ia meninggalkan jejak darah di lantai rumahnya, yang kemudian dilihat Ava saat hendak pergi. Isyarat itu menunjukkan bahwa Rahman memilih mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup lagi menanggung rasa bersalah. Setelah meninggalkan rumah Rahman, Ava kembali ke rumah Mani. Di sana ia menangis karena harus menerima kenyataan bahwa suaminya telah meninggal. Melihat kondisi Ava, Mani berusaha menenangkan dan menghiburnya. Namun keesokan paginya, rasa duka Ava berubah menjadi keinginan untuk membalas dendam. Ia mendatangi rumah sakit dan menyerang petugas resepsionis yang sebelumnya telah berbohong kepadanya mengenai keberadaan Derek. Setelah mendapatkan kartu identitas milik resepsionis tersebut, Ava menyusup ke ruangan Dr. Elbar. Ia kemudian menginterogasi dokter itu dan memaksanya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Derek. Dalam keadaan terdesak, Elbar menunjukkan rekaman kamera pengawas rumah sakit. Dari rekaman tersebut, Ava melihat seorang gangster bernama Silvio Lugo bersama anak buahnya membawa Derek yang ternyata masih hidup dan duduk di kursi roda. Rekaman itu membuktikan bahwa Derek tidak meninggal saat kecelakaan maupun saat tiba di rumah sakit. Lebih mengejutkan lagi, Derek dibawa langsung ke ruang operasi oleh kelompok Silvio. Mengetahui hal itu, Ava segera menyamar sebagai seorang perawat untuk menyusup ke ruang operasi dan menyelamatkan suaminya. Setelah berhasil masuk, Ava akhirnya mengetahui fakta mengerikan yang selama ini disembunyikan. Ternyata Silvio yang menderita kanker membutuhkan transplantasi sumsum tulang belakang, dan Derek dipilih sebagai donor paksa untuk prosedur tersebut. Beberapa saat sebelum operasi dimulai, Ava mengeluarkan pistol dan menodongkan senjatanya ke seluruh orang yang berada di ruangan itu. Ia kemudian membebaskan Derek dan membawanya keluar dari ruang operasi. Namun pelarian mereka tidak berjalan mulus. Anak buah Silvio segera mengejar Ava dan Derek saat mereka berusaha keluar dari rumah sakit. Setelah berhasil mencapai pintu darurat, mereka mendapati Silvio dan para pengawalnya sudah menunggu di luar dan mengepung mereka dari segala arah. Dalam situasi yang sangat berbahaya itu, Ava bertindak cepat. Ia menangkap Silvio sebagai sandera dan menodongkan pistol ke kepalanya. Dengan ancaman tersebut, Ava memaksa para gangster membuka jalan dan membawa dirinya bersama Derek keluar dari rumah sakit, sementara ketegangan semakin memuncak menuju konfrontasi terakhir. Saat itu, Silvio mengancam akan membalas dendam kepada Ava, lalu melompat keluar dari mobil untuk bergabung dengan anak buahnya yang sedang mengejar Ava dan Derek. Setelah itu, dengan bantuan petunjuk yang dikirim Mani melalui pesan singkat, Ava berhasil menghindari kejaran kelompok Silvio dan akhirnya bertemu dengan Mani. Mani kemudian mengajak mereka berdua bersembunyi di sebuah desa. Tak lama kemudian, Silvio berhasil menemukan desa tersebut dan mulai bertanya kepada para penduduk mengenai keberadaan Ava dan teman-temannya. Salah seorang warga memberitahu Silvio lokasi Ava berada. Mendapat informasi itu, para gangster langsung mengepung rumah tempat Mani dan yang lainnya bersembunyi. Tanpa ragu, Ava dan Derek melawan setiap gangster yang datang menyerang. Mereka berhasil mengalahkan satu persatu lawan mereka, hingga akhirnya Ava berhadapan langsung dengan Silvio. Para penduduk desa berkumpul untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Ketika polisi tiba di lokasi, Ava sudah berhasil menyandera Silvio. Namun Silvio justru meminta polisi menangkap Ava karena ia mengaku telah menyuap mereka. Tidak lama kemudian, Big Beast datang ke lokasi kejadian dan meminta semua orang menghentikan kekacauan yang bisa merusak pariwisata pulau, yang merupakan sumber penghasilan utama penduduk setempat. Big Beast kemudian membujuk Ava agar menyerahkan pisau yang digunakannya untuk menyandera Silvio. Setelah berpikir sejenak, Ava akhirnya menyerahkan pisau tersebut kepadanya. Namun di luar dugaan, Big Beast langsung menggunakan pisau itu untuk membunuh Silvio di depan semua orang yang hadir. Setelah itu, Big Beast meminta Ava dan Derek segera meninggalkan pulau tersebut. Ia bahkan memerintahkan para polisi untuk kembali ke kantor mereka, sambil berjanji akan membayar 2 kali lipat dari uang yang sebelumnya diberikan Silvio kepada mereka. Pada akhirnya, film ini memperlihatkan Ava dan Derek meninggalkan Pulau Karibia dengan menggunakan sebuah speedboat.